Legenda Kali Lusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Kak Syafira. Kali ini kakak akan membawakan cerita yang berasal dari Jawa Tengah loh. Tepatnya dari Kabupaten Blora, yaitu Legenda Kali Lusi. Cerita ini berdasarkan buku cerita rakyat Jawa Tengah Kabupaten Blora. Nah, penasaran kan bagaimana ceritanya? Yuk simak ceritanya baik-baik. Pada zaman kejayaan Sri Jayabaya dan Raja Kediri, ada 3 orang pengembara, yaitu Kiai Marangi, Bahurena, dan Parta Gendul atau Parta Balung. Mereka tinggal di hutan Gunung Buta di sebelah utara Blora, yang pada waktu itu masih bernama Hurera. Hurera sekarang dikenal dengan nama Gunung Pranti atau Dung Grenjang atau Gedung Grenjang. Di tempat itu ada sebuah pohon suran. Konon pohon suran tersebut sangat dikeramatkan oleh warga. Akan tetapi, hal ini awam bagi pengembara seperti Parta Balung. Sebelum Kiai Marangi dan yang lainnya terbangun, aku harus membuat perahu untuk menyeberang sungai, kata Parta Balung dalam hati. Ia sangat bersemangat untuk melaksanakan niatnya itu. Ia ingin membuat sebuah kejutan kepada Kiai Marangi dan yang lainnya. Pasti mereka bangga kepadaku, sambungnya. Tanpa sepengetahuan Kiai Marangi, pohon suran tersebut akhirnya ditebang oleh Parta Balung untuk dibuat sebuah perahu. Ketika Parta Balung sedang asyik membuat perahu, tiba-tiba terjadi prahara. Hujan deras disertai angin ribut datang. "Kiai, bangun Kiai!" kata Parta Balung sambil berteriak-teriak. "Ada apa Parta Balung?" Kiai, saya takut. Tiba-tiba saja ketika saya sedang membuat perahu, hujan turun sangat deras disertai angin ribut. Banyak tanah yang longsor dan tanah berubah menjadi aliran lumpur. Tiba-tiba saja muncul pula seekor ular naga. Ular ini tidak tampak sebab ia berjalan di dalam tanah. Parta Balung menjawab dengan terbata-bata. "Membuat perahu, ular naga. Untuk apa kau membuat perahu?" kata Kiai Marangi dengan kaget. "Maafkan saya Kiai, tadinya saya ingin membuat kejutan untuk Kiai dan yang lainnya." Kiai Marangi dan teman-temannya sangat cemas karena hujan dan angin ribut tidak kunjung reda. Selain itu, mereka juga memikirkan ular naga yang tiba-tiba muncul begitu saja. Keesokan harinya, barulah hujan deras dan angin ribut itu reda. Tempat tinggal Kiai Marangi dan Kiai Bahurena juga longsor. Kiai Marangi menyebut hutan yang rusak itu Desa Coban, sebab di tempat tersebut Kiai Marangi mendapatkan coba atau cobaan dari Tuhan. Kemudian Kiai Marangi memutuskan untuk mencari tempat tinggal ular naga yang merusak tempat tinggalnya. Dalam perjalanan mencari ular naga tersebut, lahirlah nama-nama desa dan tempat tinggal sebagai penanda peristiwa yang dialami oleh Kiai Marangi. Ada desa Gunung Kajar dari kata Pajar, desa Terimbangan dari kata Tetimbangan, desa Suncen dari kata Asuh Belanjang, desa Tegal Dawa dari kata Dawa, karena di tempat tersebut ada makam yang panjangnya 4 meter. Desa Penden Bedalan dari kata Wedal, desa Pecak Selawe dari kata dipecaki per selawe atau diukur dengan langkah sebanyak 25 langkah, dan lain-lain. Beberapa daerah telah ditelusuri oleh Kiai Marangi, tetapi ia belum juga menemukan ular naga. Kemudian Kiai Marangi pergi ke puncak Gunung Buta, tempat Syekh Jati Kusuma bertapa. Kepada Syekh Jati Kusuma, Kiai Marangi memohon bantuan untuk menemukan ular naga yang telah merusak tempat tinggalnya. Syekh Jati Kusuma menyanggupi permohonan Kiai Marangi. "Permisi,
Permisi, Syekh. Iya, siapa di sana? kata Syekh Jatikusuma. Saya, Syekh. Kiai Maranggi. Oh, Kiai Maranggi. Ada apa gerangan Kiai menemui saya? Maaf, sebelumnya saya telah lancang menemui Syekh Jati di sini. Saya ingin memohon bantuan, Syekh. Saya sedang mencari naga yang telah merusak tempat tinggal saya, Syekh. Saya telah mencari ke berbagai daerah, tetapi saya belum juga menemukannya. Saya sangat berharap Syekh dapat membantu saya. Jadi itu tujuan Kiai menemui saya. Baiklah, saya akan mencoba untuk membantu Kiai. Oh, terima kasih banyak, Syekh. Sama-sama Kiai. Kita sebagai sahabat sudah seharusnya saling membantu. Kalau begitu, nanti saya akan mengambil sebuah pusaka di gua dekat puncak Gunung Buta. Kemudian akan saya tancapkan di puncak Gunung Buta. Mudah-mudahan dengan cara itu kita dapat menemukan naga yang Kiai cari. Baik, kalau begitu saya ikut Syekh saja. Syekh Jatikusuma lalu mengambil pusaka Kyai Ampal Bumi. Lalu pusaka tersebut ditancapkan di puncak Gunung Buta. Melalui pusaka tersebut, tampaklah di dalam gunung ada ular naga yang sedang tidur pulas dan tanpa jinak. Lihat Kiai, kita berhasil menemukan ular naga yang Kiai cari. Syukurlah, ternyata naga ini yang merusak tempat tinggal saya. Di tengah kegembiraan Syekh Jatikusuma dan Kiai Maranggi, tiba-tiba datanglah sebuah prahara. Prahara tersebut berupa hujan deras dan angin ribut yang sempat membuat Syekh Jatikusuma dan Kiai Maranggi panik. Hujan deras dan angin ribut itu terjadi selama beberapa hari. Kemudian di Gunung Buta muncullah beberapa sumber air. Sumber yang airnya mengalir ke arah timur itu dinamakan Kali Kesemen. Sumber air tersebut menjelajahi desa Tahunan, Bangilan, dan terus ke arah Bojonegoro. Sumber air yang mengalir ke selatan berasal dari Gunung Kajar atau Desa Kajar. Daerah yang dilalui oleh air dari sumber tersebut tanahnya longsor. Oleh karena itu, banyak penghuni yang mengungsi. Sumber air tersebut dinamakan Kali Lusi. Nama Kali Lusi berasal dari kata ngungsi atau mengungsi. Air dari Kali Lusi yang terletak di Gunung Buta yang mengalir ke arah barat menjadi Kali Berubulan. Kemudian, air yang mengalir ke arah utara menjadi Kali Mudal di daerah Pamotan. Setelah peristiwa itu, Kiai Maranggi pulang ke daerahnya. Beliau meninggal dunia dan makamnya dihormati oleh banyak orang. Makam tersebut dinamakan Punden Maranggi. Sedangkan makam temannya Bahurena disebut Punden Bahurena. Nah, dari cerita tadi, maka jadilah seperti Kiai Maranggi dan Syekh Jatikusuma yang saling tolong-menolong dengan sahabat. Dan jangan seperti Parta Balung yang terlalu gegabah dan sembrono dalam melakukan sesuatu.